Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gua lagi perjalanan pulang dari kantor. Jadi lu bakal dengerin ada suara-suara berisik kendaraan di kanan kiri. Semoga suaranya masih jernih ya. Dan thanks to Evelyn, salah satu mahasiswa gua yang dia akhirnya WA gua ngucapin terima kasih karena udah memberikan materi yang sangat out of the box gitu ya, dia bilang. Ya, pembelajaran tentang keuangan, dan gue terharu banget sih. Jadi gue pas lihat WA, wih, aduh ketutupan lagi ini. Jadi gue pas buka WA gitu, terus kemudian lihat, aduh ini udah dari kapan ya? Karena saking orang sekarang kerja pakai WA semua ya, jadi grup-grup tuh udah banyak. Jadi ketutupan semua. Jadi pas lagi kayak gitu gue lihat dari si Evelyn ya. Lalu di situ gue mau tanya yang mana yang menarik gitu ya, yang bikin out of the box ya. Jadi khususnya tentang pembelajaran tentang keuangan dan investasinya. Dan gue malah seneng ya, gue malah bersyukur sampai detik ini. Pertama, kalau mau flashback ya, ingat-ingat lagi ke belakang dimana gue dulu punya utang, kuliah susah, punya utang, terus kemudian sekarang udah bisa menabung. Gue nggak ngerasa diri gue kaya dan banyak uang, nggak. Tapi gue akhirnya bersyukur karena mentor gue ngajarin gue, akhirnya gue bisa menata uang. Paling nggak, at least gue bisa menabung buat kalau tiba-tiba ada dadakan-dadakan ya gitu. Khususnya waktu pernah terjadi tuh waktu pas banjir berapa ya, 2 tahun lalu ya. Itu pas banjir di Januari tuh, lo bayangin mobil gue tenggelam tuh. Gak nyangka bakal tenggelam, tapi tahu-tahu kaget. Banjirnya tuh dahsyat banget. Itu heboh banget saat itu karena banyak di situ warga yang terkaget-kaget, semua mobilnya pada tenggelam, ditinggal, dan banjirnya makin meninggi dan akhirnya tenggelam. Dan gue sendiri aja, gue jujur ya, karena lu lagi dengerin podcast gue habis tuh sekitar 10 juta. Untungnya ada dana darurat, tapi nilai 10 juta itu masih, hitungannya masih kecil dibandingkan tetangga-tetangga gue yang sampai 60 juta habisnya, padahal itu mobil pakai asuransi ya. Terus 40 juta. Terus ada yang stres banget kayak model Grand Livina ya. Terus mobilnya kagak mau hidup. Terus sampai pusing mereka. Bahkan mobilnya juga belum saking banjirnya banyak dan orang pada ke bengkel. Terus kemudian mobilnya jadi ibaratnya komputernya tuh mati, banyak yang mati. Untungnya gue kagak tuh. Untungnya gue tahu triknya, kalau mau banjir tuh komputernya dicabut tuh. Ya, komputer mobil jangan sampai lupa tuh. Tapi di saat itu balik lagi, gue sampai kaget, gue habis sampai 10 juta sendiri tuh. Kalau kita nggak nyiapin dana darurat kayak apaan ya. Ya. Jadi ada setiap keputusan yang kita punya untuk memiliki suatu barang itu ada dampaknya ke belakangnya. Ada beban yang harus kita pikirin juga ke depannya. Paling gak harus siapin dana darurat untuk suatu kejadian tertentu. Ya, dan ini harus bener-bener setiap dari kita, keuangan tuh harus diatur banget. Bahkan selagi lu masih single, siapapun lu, mungkin kalau lagi yang udah berkeluarga ya udahlah. Tapi kalau masih single, lu harus bikin tabungan, bikin dana darurat. Dan gue sangat bersyukur banget banyak teman-teman di kantor. Gue bisa memberikan, gue cuci otak mereka, memberikan sesuatu yang positif. Ada udah berapa orang ya yang udah ikut sekarang, udah belajar tentang keuangan, udah mulai menabung, udah tahu bisa cuan sendiri ya, strateginya ya. Gue dulu ketika gue baru tahu awal akhirnya investasi, mulailah di situ gue ngatur strategi.
Kalau gue punya utang, gue lunasin dulu utangnya, biar clean dulu semua. Ya, utang akan selalu ada sih, ya. Tapi selalu harus pakai strategi. Contoh strateginya dalam hal keuangan yang sederhana aja. Kalau misalnya lu tahu ada tempat investasi yang bagus, jadi biasanya gue pakai reksadana pasar uang. Ketika lo gajian, gaji lo langsung dipindah saat itu, ya, masukin reksadana pasar uang, biarin dia diputar dulu. Nah, secara otomatis biarin diputar. Jadi nggak hanya lo pas gajian, terus kemudian habis itu lo simpen aja di bank. Sayang banget menurut gue, ya. Jadi sia-sia. Mendingan lo langsung puterin, set. Bagaimana lo caranya? Langsung puterin, ya. Dan itu salah satu trik aja. Nah, tapi yang paling terpenting, mau investasi, mau apapun lu, di mana lu naro segala macam, koperasi kayak segala macam, yang paling terpenting adalah lu bisa manage dan membuat catatan keuangan dulu gitu. Itu yang paling terpenting. Ya, karena itu basic paling mendasar tuh. Lo harus belajar mencatat keuangan. Mulai tuh gua waktu sebenarnya udah bisa mencatat keuangan sih udah lama sih. Cuman bener-bener yang bersentuhan dengan uang, dengan gaji sendiri, dan saat itu berhubungan dengan yang utang, ya, utang yang sangat banyak karena harus kuliah, sehingga kita harus cari dana buat berhutang. Itu bikin laporan keuangan tuh sangat efektif banget gitu, dibandingkan kalau waktu pas kita kecil, kita udah ada tabungan, tapi kita untuk keluar masuk duit, ya, tapi belum ngerasain ada suatu masalah yang sangat besar di mana kita harus maintain ke utang kita sendiri. Nah, sampai akhirnya kita benar-benar bisa maintain, kita atur, ada utang langsung dibayarin segala macem, ya. Itu perlu banget, karena kalau jangan sampai, ini yang paling penting, jangan sampai kita menjalani hidup ini, kita memang hidup ini butuh duit sejujurnya, ya. Nah, duit itu sebagai alat, tapi duit itu karena itu dia alat, maka kita harus maintain. Sebenarnya duit itu nggak pernah salah, uang itu nggak pernah salah. Yang menurut gua salah adalah ketika kita nggak bisa maintain dengan baik, menatanya. Siapa yang bisa untuk belajar menata? Ya harus belajar dari orang-orang yang bisa menatanya gitu. Kitanya harus belajar. Kalau enggak akan menjadi hal yang susah gitu. Semoga ini menginspirasi buat kita semua. Dan thank you Evelyn, thank you untuk seluruh teman-teman yang dengerin podcast gue. Thank you buat teman-teman juga yang udah gue cekokin untuk berinvestasi selagi masih single. Tetap teruskan supaya lo pun dalam bekerja, dalam berikhtiar, dalam beraktivitas, lo pun berada dalam suasana hati yang senang gitu, ya kan? Sampai gue ingat dari mentor gue ada satu nyanyian begini: pertama nabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat, menabung untung, berinvest untung, semua kita jadi beruntung. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Salam dari gue, Lembut Ambon. Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan.